Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya untuk adik-adik. Selamat siang dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti lab kita pada siang hari ini. Untuk minggu ini kita di minggu kedua ya. Di sini ada yang tahu untuk materinya apa itu minggu kedua? Sama? Gambaran umum. Ya benar-benar. Oke, jadi untuk minggu kedua yang tadi sudah disebutin kawannya ya, jadi gambar umum dan WBS dan OBS. Nah, jadi yang di sini yang pertama ada gambaran umum. Nah, jadi di bab gambaran umum ini terdiri dari beberapa subbab ya nantinya. Nah, yang pertama itu spesifikasi rumah. Nah, di sana nanti ditentuin kembali luas bangunan dan lahan, serta ruangan-ruangan apa aja yang ada di rumah tersebut kan, mulai dari lantai 1 sampai lantai 2. Nah, untuk kemarin ini masih banyak kan yang belum bisa nentuin tipe rumahnya ya. Nanti tadi kan kemarin itu sudah kakak bilang juga kan di grup untuk nentuin tipe rumah itu dari luas bangunan atau luas lantainya. Nah, mungkin boleh yang masih salah itu diperbaikin lagi ya untuk luas bangunannya biar dapat nanti tipenya. Luas tipe rumah itu juga dari lantai 1 dan lantai 2-nya. Kalau untuk lahan itu luas tanahnya secara keseluruhan. Nah, selanjutnya spesifikasi material. Nah, di spesifikasi material ini nanti dijabarin dari pekerjaannya kan. Ada struktural, arsitektural, terus mechanical, electrical, dan plumbing. Nah, untuk yang struktural itu kan terbagi lagi nanti. Ada pondasi, sluh, balok, kolom, ring balok. Sampai nanti itu ada rangka atap juga ya termasuk di struktural. Nah, untuk yang pondasi itu nanti ditentuin. Itu pakai pondasi apa. Contohnya misal pondasi batu kali atau pondasi setempat atau footplat. Sluh juga nanti dikasih dimensinya berapa yang digunain. Terus tulang utama, tulangan sengkangnya pakai besi berapa. Jadi nentuinnya itu material-material itu di sini, di spesifikasi material di gambaran umum ini. Sebelum nanti kawan-kawan dari adik itu masukinnya ke bab yang selanjutnya kan. Nah, untuk yang arsitektural itu sama juga, jadi dinding itu menggunakan dinding apa kan, bata contohnya kan, atau bataku, terus kusen pintunya kayunya kelas berapa. Terus juga nanti pipa misalkan pipa yang digunain itu dimensinya berapa, jenisnya apa, PVC atau galvanium. Terus interior dan eksteriornya gunainnya catnya apa, terus keramiknya apa. Nah, itu semua kalau bisa itu sudah adik-adik tentuin di sini biar nanti untuk bab selanjutnya terutama itu bab RAB itu tinggal masukin datanya aja kan, nggak perlu nyari-nyari lagi atau balik lagi ke kembali ke bab gambar umum ini. Nah, untuk volume juga. Nah, jadi kalau sudah ditentuin itu baru nanti masuk ke metode pelaksanaannya. Nah, metode pelaksanaan ini itu biasanya itu disebut spektek atau spesifikasi teknis. Jadi gimana nantinya pengerjaan di lapangannya itu langkah-langkahnya kan bagaimana. Nah, di sini ada contohnya itu pekerjaan persiapan. Nah, pekerjaan persiapan itu kan sebenarnya ada banyak ya, dari pembersihan lahan, pemasangan bopleng. Terus juga kalau dia mau buat direct sikit itu dimasukin juga buat direct sikitnya bagaimana, dimensi ruangannya berapa. Nah, di sini tidak kakak batasin untuk pekerjaan itu apa aja. Jadi nanti dari adik-adik bisa memilih sendiri untuk pekerjaan yang relevan lah untuk pekerjaan rumah yang ini kan, dua lantai ini. Terus selanjutnya itu ada detail gambar. Nah, di detail gambar ini kalau untuk yang biasa itu kan dari lantai 1 dan lantai 2 terus tampak-tampaknya ya. Nah, nanti gambar inilah yang jadi acuan adik-adik untuk
menghitung volume, terus menghitung RAB. Oke ya, next. Nah, ini kalau contoh spesifikasi yang material. Nah, jadi misalkan dia pondasi batu kali kan, dimensinya dia gunainnya batu kali, terus ada batu kosong kan. Terus juga slope-nya itu dimensinya berapa. Nah, di sini ada yang tahu nggak ini artinya apa yang ini? Yang D10 sama yang tulangan sengkang itu. Ada yang tahu? Ya, jawab. Boleh, Hansen. Yang lain ada yang bisa nih bantu? Mungkin keliru dikit ya. Atau mau nih benerin? Oke, jadi kalau tulangan utama itu kan di 10 itu artinya ulir dia, ulir 10 diameter. Nah, terus kalau tulangan yang bawahnya sengkang itu polos, kalau itu kan tandanya. Terus jaraknya itu per 100 mili ya biasanya. Jadi 10 cm. Nah, untuk pekerjaan arsitektural itu sama juga diuraikannya kan untuk spesifikasi materialnya. Itu interiornya nanti tipenya gunain apa kan dari catnya, terus untuk WC-nya itu keramiknya menggunakan apa, termasuk dari perpipaan sampai sanitasinya. MEP sama juga kan yang kayak kakak bilang tadi, itu pipanya ukuran-ukurannya apa aja tentuin, disesuaikan aja nanti air bersih menggunakannya berapa inch, air bekas, air kotor, sama nanti daya listrik atau yang voltase kan untuk rumah 2 lantai itu berapa, nanti ya kalian cari-cari referensinya ya. Nah, jadi ini kalian kan ada dikasih opsi ya, untuk Dena ini bisa dibikin di antara di AutoCAD ataupun SketchUp kan. Nah, nanti kira-kira untuk Dena itu yang penting itu nanti ada dimensi ya, yang pertama. Biar dari kalian itu mudah nanti nentuin luasan ataupun volumenya. Nah, misalkan dari batas tanahnya ya. Di sini kan contohnya 12 meter. Ini satuannya mili kan, jadi 12.000. Nah, jadi dari ujung ini sampai ujung ini, terus dikalikan dengan yang ini kan 11,9 ini, itulah luas tanahnya. Nah, untuk yang luas bangunan tadi itu yang ruangan-ruangan ini. Nah, kalau untuk ruangan yang di lantai 1 itu nanti kalian tentuin juga setelah dimensi itu penamaan ruangannya, sama nanti ada elevasinya kan, bisa dilihat kan elevasinya. Kalau lantai rumah itu biasanya plus minus 00 kan. Terus kalau teras biasanya sama kamar mandi itu turun 5 cm, jadi minus 0,05. Nah, untuk yang di lantai 2 itu sama aja dengan lantai 1, tapi nanti di sini ada apa, garis atap ya kalau kalian bikinnya di acat. Jadi di sini garis atap ini sebenarnya penting juga, karena ini nentuin kalian itu gunain atapnya tipe apa. Kan atap itu kan banyak kan, ada tipe pelana, tipe perisai. Nah, ini salah satu contohnya tipe perisai. Nah, setelah dari Dena nanti kan itu butuh tampak ya, biar bisa melihat dari sisi tampaknya kan, tampak depan, kanan, samping kiri, biar lebih mudah juga kalian menghitungnya.
Nah, terus kalau untuk potongan, nah ini sebenarnya ini opsional aja untuk adik-adik, karena kalau ini kalian buat ya tentunya akan lebih mudah untuk menghitung volume ataupun RAB kan. Nah, tapi kalau kalian misalkan tidak membuat potongan, nah nanti di bab volume pekerjaan ataupun di RAB itu tetap perlu gambar kan. Nah, ini misalkan ini tadi contohnya pondasi batu kali kan. Nah, kira-kira seperti inilah kan. Kalau untuk referensi itu banyak di ini apa dari jurnal ataupun Google untuk terkait ukuran-ukuran kolom ataupun balok kan yang masih bingung-bingung. Yang sesuai nggak dengan lantai 2 kan. Kalau ukurannya selufnya misalnya 15 kali 20 itu bisa nggak kan? Nah, mungkin selanjutnya ini masuk ke breakdown structure, akan jelaskan sama Kamel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin itu ya, jelasin BBS sama OBS. Jadi yang sudah dijelasin kemarin pada saat respon awal, WBS itu apa? Work Breakdown Structure. Jadi WBS ini adalah metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. Pada dasarnya, WBS itu dilakukan untuk memecah tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Jadi WBS ini digunakan karena untuk proses perencanaan ya, supaya memiliki pekerjaan-pekerjaan yang terstruktur, terkelompok, dan urut. Nah, berdasarkan WBS itu kan work ya, pekerjaan. Berarti kalian harus ingat aja kalau misalnya WBS adalah urutan pekerjaan, mulai dari pekerjaan awal sampai akhir. Terus kalau OBS itu apa, Kak? OBS itu organisasinya. Jadi, kalau dalam pengertiannya itu, OBS adalah proses hierarkis yang melukiskan bagaimana perusahaan diorganisasikan untuk menentukan tanggung jawab kerja. Jadi, dalam suatu pembangunan, di proyek-proyek, baik itu pembangunan perumahan, pembangunan gedung berlantai 2, 3, dan seterusnya, itu bakal ada yang namanya organisasi dalam proyek. Nah, seperti yang kita tahu itu kan, kalau di proyek itu ada kontraktor, terus konsultan, terus ada lagi kontraktor juga ada OBS-nya, seperti project manager, kemudian di bawah-bawahnya sampai mandor maupun tukang. Nah, OBS itu difungsikan untuk membuat urutan kerja ya, tanggung jawab berdasarkan tanggung jawab kerjanya. Jadi per level. Level 1, level 2, level 3 gitu. Next time. Nah, ini ya contoh WBS. Halo. Kelihatan ya. Nah, ini contoh WBS tipe 36, pembangunan rumah. Jadi, dibagi beberapa pekerjaan. Salah satu titik satu itu pekerjaan persiapan. Ini juga harus diperhatikan dalam penulisan ya. Samalah kalau kalian nulis laporan itu kan ada subbab, anak subbab, terus ada beberapa bagian-bagian lagi. Nah, jadi penulisan ini penting banget ya. Jadi misalnya 1.1 itu pekerjaan persiapan. Kemudian 1.2 pekerjaan struktur, kemudian 1.3 pekerjaan arsitektur, kemudian 1.4 pekerjaan mekanikal, selanjutnya 1.5 pekerjaan elektrik, kemudian 1.6 pekerjaan plumbing. Nah, di mana ini tuh pekerjaan-pekerjaan ini adalah proses ya dalam perencanaan pembangunan rumah. Nah, kiri dikit. Bisa dilihat ya, dari 1.1 itu pekerjaan persiapan. Nah, di mana pekerjaan persiapan ini 1.1.1-nya adalah pembersihan lahan. Jadi tahap awal untuk pekerjaan persiapan itu berarti pembersihan lahan. Kemudian tahap selanjutnya apa lagi?
1.1.2, aduh, kejingan. Pengukuran dan pemasangan bopleng, kemudian 1.1.3 pembuatan gudang semen dan perawatan. Nah, ini opsional ya. Jadi, kalau menurut kalian di dalam perencanaan rumah 2 lantai kalian itu perlu yang namanya pembersihan lahan, ya silakan diambil contoh ini. Tapi kalau misalnya ada yang kurang, silakan ditambah. Ini hanya contoh, tidak perlu untuk kalian ikut, karena ini juga pembangunan rumah tipe 36 1 lantai. Kemudian untuk pekerjaan struktur itu banyak ya. Nah, dibagi lagi 3 menjadi 3 subbab. Itu 1.2.1, 1.2 sampai 3. Itu pekerjaan fondasi, beton, kemudian atap. Nah, di mana pekerjaan fondasi itu jelas ada proses kerja ya. Nah, proses kerja itulah yang dibuat WBS. Sampai 1.6 begitu. Next. Nah, tadi WBS, sekarang OBS. Ya, organisasi. Nah, kalau di sini tipe 36 juga mungkin pembangunan perumahan mungkin ya. Jadi di sini yang jelas dalam suatu proyek itu ada owner. Jadi di bawah owner itu ada project manager. Project manager ini biasanya ini apa? Pemimpin di kontraktor gitu. Yang suka ngatur-ngatur di proyek. Nah, nih. Terus di bawah project manager ini atau yang sering disebut PM dari kontraktor di proyek itu ada lagi bagian-bagiannya, divisi pekerjaan awal, divisi pekerjaan fondasi, kemudian divisi pekerjaan beton. Nah, itu juga dibuat juga organisasinya. Terus di bawah divisi pekerjaan awal itu ada mandor, kemudian ada kepala tukang, dan ada tukang. Jadi beda ya mandor sama kepala tukang tuh. Ada yang belum tahu bedanya? Bentar ya. Recording stopped. Nah, dan ini juga opsional. Ini cuman sekedar contoh. Ini sekedar contoh. Jadi kalau misalnya di proyek kalian tidak memakai project manager, menurut kalian nggak perlu PM, cuman ada owner, kontraktor, konsultan, ya silakan dipakai sesuai menurut kalian aja. Dan satu lagi ya, diharapkan masing-masing kelompok itu tidak sama dalam WBS dan OBS-nya. Jadi nggak nerima copy paste punya temennya yang beda kelompok. Jadi pasti ada bedanya. Terserah kalian mau di mana bedanya, sekreatif kalian aja lah. WBS, OBS-nya. Udah? Udah ya? Nah, ini oke, dulu sini. Dan oke. Level-levelnya yang lu ini kan 2 lantai beda dengan harus Iya. WBS itu kan udah contoh tipe 36. Silakan kalian cari referensi sendiri ya untuk tipe 2 lantai. Tapi udah saya jelasin kalau WBS itu seperti apa dan OBS itu seperti apa. Nah, ini untuk penulisan bab dan subbab. Recording in progress. Nah, jadi kayak sebelum penulisan bab dan subbab, aku nak nanya dulu. WBS, OBS tadi ada yang nak ditanya ke enggak? Ada yang nak ditanya ke atau ada yang ngerti atau ada yang belum ngerti? Izin nanya kok. Boleh. Siapa namanya? Rio dari kelas kelompok 3A Palembang. Yo. Nah, saya mau nanya itu yang pertama itu yang tadi di WBS itu kan ada penomorannya. Nah, kalau di OBS itu perlu dikasih penomorannya juga gak? Atau langsung nama-nama aja kayak yang kakak tunjukin tadi? Oke, makasih ya pertanyaannya Rio. Jadi kalau untuk WBS itu sebaiknya digunakan penomoran karena dia banyak pekerjaan. Cuma kalau untuk OBS karena dia
urutan level kerja aja. Jadi nggak perlu. Jadi dibuat yang kayak gini aja tuh. Yang penting tahu di mana letak mandor tuh di mana, tukang tuh di mana, tukang tuh di mana, PM tuh di mana, itu aja. Karena tadi pakai poin-poin 1.1, 1.21, karena ada subbab dan ada anak-anak subbabnya. Jadi biar nggak bingung aja dia masuk ke pekerjaan mana. Itu aja sih, Rio. Udah paham belum? Kurang lebih udah paham. Sama mau nanya lagi Kak, untuk yang di WBS itu kan kalau saya lihat yang Kakak tadi kan ada misalnya kayak pembersihan lahan segala macam itu. Nah itu kalau di soal kami kan nggak ada ceritanya gitu. Misalnya lahannya gini. Kalau yang Kakak dulu ada nggak itu diceritain dulu lahannya gimana sampai harus pakai pembersihan lahan segala macam gitu? Ya, kasih ya Rio pertanyaannya. Jadi kalau kakak dulu kemarin juga sama, soalnya juga sama kayak kalian, cuma beda tipe rumah. Nah, untuk ini tidak ditentukan berdasarkan kreativitas kita. Besar yang mungkin kalian akan menyusun WBS atau OBS-nya tuh dalam skala besar juga, kayak organisasinya juga secara meluas mungkin ya. Tapi kalau menurut kalian ini bakal perumahan atau rumah sederhana atau yang menurut kalian aja organisasinya apa aja gitu. Jadi untuk pekerjaan persiapan lahan ya diperlukan. Kan sebelum bangun rumah itu kan pekerjaan persiapan. Benar nggak? Harus dibersihin dulu lahannya. Baik itu, terserah kita mau bangun rumah sendiri aja kita pembersihan lahan dulu tahap pertama gitu kan. Sebelum kita masuk ke pekerjaan pondasi gitu kan. Gimana Rio? Oke, kalau gitu oke. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Ada yang lain nggak? Ada yang mau ditanyain lagi, Dak? Yang lain? Kalau Dak katanya nanyo, aku yang nak nanyo. Paham ya? BBS, Izin nanya, OBS. Kak. Ya, boleh-boleh. Siapa tuh? Lintang dari kelas 2A. Sorry, kelompok 2A. Izin nanya, Kak. Itu kan, tapi ini nggak begitu berkaitan sama bab ini, Kak. Ini kan 2 lantai ya, Kak. Kita buat rumahnya untuk angkatan kami. Itu tenggat waktunya stop seminggu atau ada bagaimana, Kak? Mungkin berpanjangan gitu. Kira-kira, Kak. Khusus untuk bab ini. Iya, maksudnya ini perpanjangan apa ya? Pembuatan apa? Maksudnya ini kan biasanya deadline per bab tuh seminggu, Kak, setahu saya. Kira-kira ada nggak kayak itu kan 2 lantai dan ingat satu kelompok tuh 3 kalau di Bukit. Ya, oke ya. Nah, aku izin jawab ya. Makasih Lintang pertanyaannya. Nah, jadi untuk bab gambaran umum sama BBS OBS ini kan termasuk bab yang sederhana, tapi tidak boleh diacuhkan karena awal dari kalian perencanaan itu dari sinilah, dari gambaran umum inilah, baik itu spesifikasi bangunan, baik itu apapun itu akan berhubungan sama volume pekerjaan, satu ya, terus akan berhubungan ke RAB, dan penjadwalan. Nah, saya ya, kakak ya, ini babnya cuma ngedesain aja misalkan. Ya mungkin kalian bisa bagi tugas. Misalnya yang pro-nya Acat, yang suka SketchUp mungkin bisa ngerjain bagian gambaran umum di detail gambar. Terus ada lagi pembagian WBS OBS. Mudah kok dek, WBS OBS ini. Kalian tuh cukup lihat gimana caranya bangun rumah 2 lantai. Kalian lihat deh urutan pekerjaannya tuh apa aja gitu. Jadi bertiga itu diusahakan untuk bisa bagi rata kerjanya. Itu sih. Cuman untuk sistem perpanjangan atau sistem asisinya karena udah diatur dari awal sepertinya masih tetap 1 minggu. Jadi pokoknya usaha dulu aja lah. Kalian bertiga bisa lah bagi tugas. Kalau yang berdua Kak, bagaimana? Kan kasihan. Kenapa Sultan? Berdua ya? Kelompoknya berdua ya? Ya, sebenarnya ya.
Kakak tuh nggak mau membanding-bandingkan kakak dulu sama yang sekarang. Dulu sama aja, kita tuh sama aja. Dulu kami juga nge-lab-nya berbarengan. IUD berbarengan juga. Pokoknya banyak lah kemarin tuh. Ada 3 lab, ngerjain laporan juga seharian tuh ya 3 lab gitu. Nah, berhubung juga kakak juga kemarin tuh Manpro ini berdua juga. Jadi ya bisa-bisa kita lah kalau misalnya temannya nggak mau kerja, dipaksa lah kerja. Seenggak-enggaknya mereka tuh, iya, seenggak-enggaknya mereka tuh kerja lah, bantu kalian gitu. Kalau nggak mau kerja, lapor ke asisten labnya. Walaupun dia bertiga juga kalau sama-sama males kan, nggak bisa tertolong juga deh. Kalau berdua sama-sama rajin, sama-sama mau ngerjain, kakak rasa 1 minggu selesai. Sok dikerjain dulu aja lah ya. Nanti kayaknya kalau dari asistennya udah nentuin, kayaknya nggak bisa lagi diubah. Sultan, Lintang, semangat. Ada lagi nggak? Takut ditanya galau. Iya, boleh. Siapa namanya? Fasadnya bebas, pokoknya Untuk fasad itu bebas. Kalau untuk denah itu harus sesuai. Nah, kami kemarin udah ngeletakin spesifikasi denah, tapi gambarnya salah yang di modul tuh ya, nggak sesuai soalnya. Tapi udah kami taruh di modul tuh, kalau luas tanahnya itu 90 meter persegi. Untuk luas bangunannya tuh sekitar 64,15 meter persegi. Nggak boleh lebih dari situ. 64,15 meter persegi itu udah 2 lantai. Nah, pokoknya denahnya, letak-letaknya itu, nah, denah yang di soal tuh, nah, kalian gambar ulang di acat. Nah, untuk fasad, untuk tampak depan, tampak samping kanan kiri, itu serah kalian, desain lah sebagus kalian deh. Yang tidak repot menurut kalian, yang RAB-nya kalau misalnya ya, yang nantinya RAB-nya tuh mendekati lah, perkiraannya tuh sesuai dengan rumah 2 lantai tipe sekian gitu. Kan aneh kan kalau misal kalian bangun rumah 2 lantai, luas bangunannya 64,15 meter persegi. Terus RAB kalian tuh 2 miliar gitu, 3 miliar. Karena kalian terlalu banyak memakai ornamen di dalam rumah, nggak usah deh, nggak perlu. Kalian tuh cukup bangun rumah aja, rumah. Mau sederhana, mau apa, pokoknya luas tanah, luas bangunannya segitu. Untuk tampak dan lain-lain itu desain lah, menurut kalian aja. Mau kalian desain minimalis kah, modern kah, terserah kalian. Pasti beda-beda kan tiap kelompoknya, nggak mungkin sama. Udah, gimana? Udah cukup menjawab belum, Benson? Ya, oke. Ada lagi? Kak, mohon maaf Kak, bisa diulang kira-kira luas bangunan dan luas tanahnya berapa tadi? Soalnya posisi di sini. Oke. Untuk luas tanahnya meter persegi, untuk luas bangunannya lebih kurang 64,15 meter persegi. Itu udah coba pastiin suruh itu lagi. nanti kamu pastiin aja untuk kalian gambarlah dulu denah itu nah sesuai kan kakak udah kirim ya di lab di grup lab Layo sama lab Bukit yang apa kalau kalian nggak kelihatan angka-angka di denah soal itu udah kakak kirim yang jelasnya kan kalian gambarlah itu dulu terus kalian ya aturlah kira-kira nggak boleh lewat dari luas bangunannya yang udah dikasih itu. Udah? Ya, baik, Kak. Iya, silakan. Itu kalau untuk ukurannya itu kalau kalian lihat sih itu
kayaknya ada yang masih kurang Kak, yang di bagian misalnya dari yang tengah-tengah itu kan nanti ada pintunya gitu Kak. Nah, dari dinding ke pintunya itu nah ada yang kayak kalau di keterangan Nah, horizontalnya itu cuma 315 sama 285 gitu. Posisi pintu. jelasin Tambah lah kan? kreasi sendiri itu Kak. Jelasin. Oke, mungkin Kak izin jawab ya. Jadi kalau untuk dimensi ruangan itu kan sudah ditentukan. Nah, tapi kalau posisi pintu sama jendela itu kan tergantung dari spesifikasi kalian di awal tadi. Di bab gambaran umum kan, jendelanya itu ukurannya berapa. Terus jenisnya apa, kalau dia kayu atau aluminium itu kan ngaruh juga dimensinya. Nah, jadi itu sesuai dari kalian, dibebaskan kayak itu. Gimana, Aryo? Oh, enggak maksud Rio tadi tuh yang itu kan ada yang kamar mandinya gitu Kak. Itu kan enggak pas 285 gitu Kak. Ada kurang sedikit lah di bawah 285. Nah, itu Wait, berapa gitu kakak ini Kak? ya, coba lihat denanya. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Yang di mana? Dekat Yang WC. lantai 1 Kak, yang lantai 1. Nah, yang ini Kak, aku annotate dari Zoom Kak ya. Nah, Oke. nah yang itu berapa Kak ya? Kalau itu ini deh, itu kan sudah di ini ya, sudah di dalam bangunan ini kan. Sebenarnya kalau itu agak beda-beda dikit atau dari kalian itu berbeda itu nggak masalah sih, karena luas lantainya itu sudah terhitung di sini kan. Nah, iya untuk kalian ukuran. Tapi kalau mau ditentuin, ya itu kan kira-kira aja sih. Dari sini kan sekitar 285 kan. Nah, mungkin di situ 2 meter. Terus ini 1,5 mungkin. Oh, oke Iya, Kak, intinya kalau ngira-ngira nggak pas gitu nggak apa-apa lah Kak ya. iya udah apa-apa. Oh, oke Kak, siap. Sama itu Kak, untuk tinggi bangunannya juga itu ada ketentuan nggak? Apa boleh beda-beda? Kalau tinggi bangunan itu dibebasin. Jadi kalian boleh mau 3,5, mau 4 meter. Yang penting, iya jangan ini kalian bikin asal-asal kayak itu kan. Atau 2 meter kan tinggi. Iya, yang penting masuk akal. Jadi nanti output ini nih yang kalian gambar di gambar NUM ini, yang kalian tulis di bab gambar NUM ini, itu harus sesuai dengan volume pekerjaan sama RAB-nya nanti. Oke, oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Oke. Aku tambahan bentar ya. Nah, ada pesan dari Asep sama-sama kelompok, misalnya kalau kalian yang kelompok satu ya udah, terus kalian udah belum gambar ini, udah belum gambar ini, terus kawan kalian tuh ngirim gambar ke kalian, terus kalian cuman edit doang, edit atupnya doang, kayak edit ininya doang. Nah itu no, jangan sampai. Tapi kalau kalian kerjanya bareng-bareng sama kelompok lain boleh, tapi kalau cuman copy paste itu ketahuan deh, pasti ketahuan juga ya. Tolong kerjasamanya biar kalian sama-sama paham juga. Kalau kalian nggak paham silakan ditanya, ada Aslab gitu ya.
Halo. Ya, boleh. Tidak bisa Kalau kalau dia itu nggak masuk kan luas tanah bangunan itu sesuai ukuran. Kalau luas kamar mandi, luas kamar tidur itu segitu tuh kan. Jadi untuk ruang tertutup, tapi jangan melebihi dari harus bangun lah. Kenapa? 90 meter persegi. Kalau kalian desain masa 100 jadinya. Jangan sampai kayak itu. Menurut kalian aja lah ya. Kalau medan itu nggak termasuk, itu cuma ornamen-ornamen aja. Pokoknya di dalam rumah tuh jelas ruang, kan kelihatan di Dena itu kan kamar mandi di mana, ruang tamu di mana, kamar tidur di mana. Nah, itu yang penting. Kalau untuk ukurannya silakan kalian mendesain sendiri. Pokoknya patokannya ukuran ini aja, nah. Nanti dan ini, itu aja. Nah, jadi untuk Dena itu tuh sebenarnya itu tanpa atas, tapi ini merupakan potongan, jadi 1 meter dari lantai dasar, gitu kan. Sama untuk lantai 2 itu juga diambil 1 meter dari lantai yang di lantai 2 kan. Nah, jadi dia ada potongannya nih, potongan dindingnya, jendelanya tapi secara dilihatnya dari tanpa atas. Nah, untuk yang luas bangunan itu tadi ini. Nah, yang bangunan ini, kalau teras itu kan di sekelilingnya itu nggak ada dindingnya, jadi itu bukan termasuk ruangan. Carport juga kan, itu kan cuma di dinding sebelah kanannya aja yang ada, dinding sebelah kirinya aja yang ada. Di sininya nggak ada dinding, jadi bukan termasuk ruangan, jadi nggak terhitung itu termasuk luas bangunannya. Nah, mungkin itu dari tambahan sedikit. Nah, izin ya. Kan karena udah ada banyak yang nanya tadi, kakak juga pengen nanya. Jadi yang bisa jawab itu dapat plus dari kakak dan Kak Sultan. Jadi tolong kalian siapa yang bisa jelasin pekerjaan apa aja untuk bangun rumah, itu aja. Izin menjawab, Kak. Halo, Kak. Lanjut. Ya, izin menjawab. Nama saya Fitria Putri Tansari dari kelompok 2A Palembang. Ini apa yang freeze? dikirim bawah. Menurut saya, Kak, pekerjaan yang perlu dilakukan itu yang pertama, itu pekerjaan pembersihan lahan. Habis itu ada pekerjaan struktur, habis pekerjaan struktur ada pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP, mechanical, electrical, dan plumbing.
Itu Kak, soal saya. Oke, Kak Amelnya keluar, tapi benar jawabannya. Lintang ya kakak tadi terkendala jaringan. Jadi boleh dijelasin lagi karena kakak belum dengar. Ya Kak, jadi pekerjaan itu ada 4 menurut Lintang. Yang pertama pekerjaan pembersihan lahan, yang kedua pekerjaan struktur, terus pekerjaan arsitektur, sama pekerjaan MEP, Mechanical Electrical Plumbing. Itu Kak. Oke, kan tadi pekerjaan-pekerjaan dalam satu bangun rumah kan. Nah, itu Kak Lintang, yang mana aja level 1, level 0, level 1, 2, dan 3. Tahu nggak? Maksudnya yang di work breakdown structure ya Kak? Iya, yang di WPS enggak. Kalau Lintang tahu bisa jelasin sama teman-temannya yang termasuk pekerjaan level 1, level 2 tuh yang gimana ya? Kan Iya. misalnya ya. Ya izin jawab Kak, kalau menurut Lintang itu pekerjaan level 1 itu yang kayak di WBS kan ada tahapannya Kak. Semakin ke bawah itu semakin tahapannya itu dimulai dari atas, pokoknya semakin ke bawah itu semakin diteruskan yang dari atas. Pekerjaan level 1 itu yang kayak kalau misalnya pembersihan lahan tuh pekerjaan persiapan. Yang pertama itu pembersihan lahan, atau yang kedua itu pengukuran lahan atau pemasangan patok gitu Kak, dan selanjutnya sesuai dengan tahapan yang dijelaskan atau ditetapkan. Nah, terus kalau misalnya pekerjaan struktur itu kan berawal dari struktur yang paling bawah. Berarti strukturnya yang paling bawah itu adalah struktur pondasi. Yang pertama tuh mungkin galian dan galian pondasi kan. Terus abis itu pemasangan pondasi, seluf sampai naik ke atas itu pekerjaan dinding gitu Kak. Nah, terus kalau Udah cukup. Iya, udah cukup. Nah, itu ya teman-temannya yang lain bisa didengarin penjelasannya Lintang. Kakak kasih plus 10 ya dari kelompok 2A ya. Iya Kak. Ya, plus 10 ya. individu bukan khusus individu. Itu plusnya buat Lintang aja ya. Maksudnya dari kelompok 2A kan Lintang tadi. Iya Kak. Ya. Bukan Bukan. dapat semua. Plus Lintang Oke. aja. Itu aja ya. Mungkin Makasih, Kak. ada pertanyaan dari Sultan, boleh. Oke. Oke, jadi di sini Kak mau nanya, di sini ada yang tahu mudah aja sih Kak, tahapan pekerjaan untuk yang struktural. Waduh, gak ada yang bisa ya. Mudah itu. Permisi Kak, izin menjawab Kak. Oke. Mungkin pondasi, beton kolom, sama beton slab ya Kak. Ya, itu ininya sih pekerjaannya kan. Itu apalagi selain itu? Kurang tahu Kak. Pondasi, yang lainnya. beton sama atap ya Kak ya.
Oh itu ya. Iya, Siapa tadi? Nicholas. Nicholas. Nah, jadi disebutin pekerjaan SLUF kan. Nah, pekerjaan SLUF itu apa aja sih langkahnya? Kak, izin menjawab, Kak. Jawab lah. Di dalam sulfi itu ada sengkang ya, Kak, namanya. Besi sengkang. Iya. Sebelumnya saya maaf izin lagi ada kelas, Kak, nggak bisa on cam. Yang pertama itu ada sengkang, yang kedua itu ada kayak semacam ini, Kak. Pembesiannya jadi ke bawah ke batu kalinya gitu, Kak, ataupun cakar ayam. Oke. Nah, untuk mungkin langkah pengerjaan dari SLUF tersebut, pekerjaan SLUF. Sudah ini sih tadi sudah masuk sih. Izin Kak mungkin menambahkan. Oke, boleh. Jadi untuk dalam pekerjaan pembuatan SLUF itu, yang pertama tentu kita harus menyiapkan kebutuhan dari besi SLUF itu tersendiri. Kemudian kita siapkan juga bahan bangunan dalam pekerjaan SLUF itu. Kemudian kita siapkan bahan bangunan untuk pekerjaan kolom dan tiangnya, baru selanjutnya di proses pemasangan besi SLUF itu sendiri. Mungkin itu Kak, terima kasih. Oke. Mungkin kalau ini benar sih jawaban dari kawan-kawan, dari Nicholas, Said, sama Betsa. Nah, tapi mungkin untuk yang simpelnya, jadi pekerjaan SLUF itu kan pekerjaan beton ya. Jadi beton itu sebelum dicorkan perlu bekisting. Nah, jadi mungkin yang pertama itu pemasangan bekistingnya dulu. Nah, setelah pemasangan bekisting, sebelum pemasangan bekisting itu ada pekerjaan pembesian. Nah, jadi pembesian itu kan dirakit dulu dari tulangan utamanya setelah ditentukan tadi kan, terus tulangan sengkangnya. Nah, baru nanti diposisikan kan di mana tulangan itu mau ditempatkan, baru dipasang bekistingnya. Nah, setelah itu baru pekerjaan pengecoran. Setelah pengerjaan pengecoran, bekistingnya itu jangan lupa dilepas lagi. Nah, setelah itu baru nanti ada biasanya di curing ya betonnya. Nah, mungkin itu kalau dari ini tambahan sedikit dari kawan-kawan tadi. Tadi ini ya, Nicholas, Said, sama Betsa ya. Plus 10-nya dibagi 3 ya. Jadi ini masih ada yang mau nanya lagi enggak? Ya, tetap. Jadi nanti kalian ini juga belajar apa ini kawan-kawannya itu bagiannya kayak apa ya, satu itu cukup. Dan juga harapannya betul-betul kerjanya supaya di pesan yang ulang-ulang lagi kan. Karena sudah ada bab 3, bab 4. Kalau pekerjaan jadwal tadi ada salah kan jadi ulang lagi bab ini.
Halo. Jadi tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Sultan dan Kak Amel ya. Mereka tadi sudah jelasin tentang gambaran umum, OBS dan OBS. Tadi teman-teman juga sudah ada yang menunjuk dirinya sendiri. Sekarang kakak pengen kakak tunjuk terkait dengan tadi belum disinggung ya, pertanyaan tentang OBS. Coba kakak minta tolong satu anak Palembang, satu anak Pelayo. Kakak tunjuk ini yang off cam. Dari tadi off cam nih kakak perhati, coba Revo Akbar. Apa yang kamu ketahui tentang OBS? Urutan OBS itu apa aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku ketahui OBS itu yang dari atas itu ialah pemilik atau owner. Lalu ada PM, habis PM baru pembagian tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, seperti kepala bagian struktur dan seterusnya. Mungkin segitu aja, Kak. Oke. Tadi kamu nyebutin, tadi temannya nyebutin PM ya. Nah, coba kakak tunjuk lagi. Ardian. Coba kamu jelaskan apa perbedaan project manager dan kontraktor. Kan biasanya di dalam satu proyek itu yang lebih kita kenal kan kontraktor. Apa perbedaan dari kontraktor dan PM? Manajer proyek sama kontraktor ya tadi, Bang? Iya. Kalau menurut aku sih Bang, kalau proyek manajer tuh seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur proyek tersebut gitu. Kalau kontraktor tuh perusahaan yang mengambil proyek tersebut gitu. Itu sih Bang. Tadi nyebutin perusahaan, kontraktor perusahaan. Penyedia apa Bang? Penyedia jasa untuk konstruksinya Bang. Oke, penyedia jasa. Oke, itu sudah cukup ya aku rasa untuk pertanyaannya. Aku balik lagi ke Sultan dan Amel. Oke, thank you Kak Aji. Nah, jadi ini untuk penulisan bab sama subbabnya ya. Jadi untuk di minggu kedua ini ada bab 2, gambar umum kan, sama bab 4. Tapi bab 4-nya enggak seluruh, jadi cuma 4.1. Ini bisa dilihat atau di SS ya.
Terus izin nambah ide ya. Untuk breakdown structure WBS OBS itu kalian buat, tidak mungkin lah ya di Word sekecil-kecil tidak ya. Kalian buat deh, terserah kalian nak dibuat di Visio, nak kalian jadikan full halaman. Misal ya, di bab 4 kalian tuh, ada kan arsip-arsip kalian tuh di bab 4, 4.1.1 work breakdown structure, terlampir. Nah, artinya kan satu halaman full. Jangan kalian buat kecil-kecil, cak manu kami meriksonya. Gitu. Jadi setidaknya kalian buat full satu halaman. Kalian nak buatnya di Visio, di Acad, di maaf ya, di AutoCAD atau di Word, terserah kalian. Tapi sendak-ndaknya kelihatan yang kalian tulis itu apa. Terus jangan SS, usahakan jangan di SS. Pecah dia. Terus untuk ACC bab untuk ACC ya benar, untuk ACC bab 2 gambaran umum dan bab 4 ini pembahasan ini. Kalau untuk kelompok gaji itu Kakak. Kalau untuk kelompok genap itu Kak Sultan. Oke guys. Jadi maaf ya, untuk gambar OBS, WBS itu kalian gambar di kertas ukuran A3. Ya, dilampirkan. Di lampiran, tapi lampirannya itu ukuran A3. Paham nggak guys? Nah, kata siapa? Vincent tahu dari mana? Nggak dicetak. Dicetak lah. Dijilid malah. Untuk respon akhir kalian itulah bekalnya. Kalau sudah dijilid, sudah dicetak, baru kami terima respon akhirnya. Tidak lah, dicetak A3 kan bisa dilipat deh. Coba lah kalian lihat laporan-laporan IUT, laporan-laporan ini nah, kalian sudah belum? Tubes irigasi. Nah, itu tubes irigasi itu A3 galau itu. Tapi dicetak dalam A4. Cak mana caranya A3 tuh dijilid juga barengan sama A4 itu. Berarti dilipat. Bisa kok dilipat kan lampiran. Lampiran paling belakang. Itu ya, Wenson. Pokoknya kalian ikutin aja instruksi kami buat WBS OBS-nya di A3. Terus kalau untuk gambar acatnya disesuaikan aja, tapi dilampirin di laporannya. Kalau kalian nah gini ya, untuk yang tampak depan, tampak samping kanan dan lain-lain itu kan ada kan laporan kalian contohnya ditampilin di dalam laporan. Nah, pokoknya fotonya itu kalian SS atau kalian copy paste, kalian taruh di laporan dan kalian taruh juga di lampiran. WBS tuh 2 titik sekian karena dia tidak masuk di gambar untuk di bab 4 pembahasan. Untuk font bab, font subbab, font teks, tolong diikutin sesuai format penulisan TA. Jadi kalau bisa jangan sampai ada yang revisi karena ini banyak. Jadi terlalu makan banyak waktu kalau banyak revisi ya. Udah kayaknya sekian dari kakak. Mungkin Kak Sultan masih tambahan Kak. Kakak cukup sih. Terakhir mungkin sebelum kita tutup ya untuk pembekalannya. Masih ada yang mau nanya lagi tidak? Kalian ganjil sama Kak Amel. Yang genap sama kakak.
Dari kakak asisten lain ada yang mau nambahin? Halo, kedengeran nggak suara aku? Kedengeran. Nah ini, ingati. Hari ini kan sebenarnya Indralaya itu jam 1 kan terakhir sisi. Palembang juga jam 8 kemarin. Nah, cuman maksud kakak, ini peringatan ya. Jadi minggu depan, tidak ada lagi yang kayak gitu. Jadi kan sistemnya di SP ini. Tidak langsung ulang kalian. Bab kalian yang sebelumnya itu, dikurangi nilainya. Nanti koas yang umumin. Yang jelas ini resmi nanti. Kita buatnya suratnya tertulis, dilampirkan nama-nama orangnya. Oke deh. Tadi kan udah jelas sih Kak Ali ya. Tadi singgung juga yang masalah telat asistensi. Aku nak minta kejujuran yang siapa dan telat asistensi. Akulah siapa? Kelompok aku lah. Kelompok aku 6A. Kelompok 6A. Siapa asistennya? Kak Ali. Apa ini telat? Sebenarnya tadi tuh sisa 1 bab lagi. Nah, budak kami tuh sakit katanya. Jadi telat ini apa telat ngirim. Yang sisanya bab 1 sama bab psiko kawan aku lagi lah sudah kami. Tapi yang psiko lagi itu emang lagi sakit. Makanya dia telat ngirim, Kak. Siapa yang sakit itu? Mungkin aku udah lemah untuk apa tuh nyebutkan namanya. Mungkin kakak bisa tanya sama Kak Ali kayak siapa budaknya. Kakak tambahin lagi yo, kalian nih kan sekelompok, jangan acu-acu, kawan nih dibantu, misal ada yang sakit, jangan biarpun tugas dia kan, kalian bantu juga lah. Kan kenonya satu kelompok itu kan. Iya, kami kemarin malam tuh sudah nanya ke dia. Nah, dia tuh udah aktif WA-nya. Tadi pagi dia baru ngomong sama kami. Makanya kami baru tahu. Sudah satu, kok masih ada yang lain? Aku dengar banyak ini. Bukan sih kok banyak. Siapa lagi ada enggak? Kelompok 11 enggak, cowok.
Aku dengar ini kelompok Sultan yang Bukit. Siapa? Kelompok 5B, Dek. Ini kenapa kira-kira belum asistensi lagi? Kelompok 5B Bukit. Siapa? Kelompok 5B udah, Kak. Kelompok 5B udah asisten sama kakak. Dek, sambil nunggu yang tadi, kakak nambahin lagi yo. Untuk bab gambaran umum kan, di laporan itu hanya tampak kan, depan, denah, terus tapak samping. Nah, untuk sekarang kalian bisa nyicil juga untuk detail-detailnya, misalnya detail penulangan dan lain-lainnya untuk bab volume. Jadi pas bab volume kalian tidak banyak. Cicil lah dulu, misalnya udah selesai nih yo, udah selesai galau, cicil lah detail-detail yang lain. Sekian yo. Ini deh kelompok 5B Bukit yang Nabila. Lima. Nabila, terus Krisandi sama Nicholas. Iya, Kak. Iya. Itu belum ngirim lagi kan ke kakak? Dek, kamu tuh ngerti tak? Masuk dari asistensi terakhir sampai ACC. Maaf Kak, sebelumnya Kak. Kemarin Nabila sudah kirim chatnya Kak. Dan di situ ada tulisan OK ACC Kak. Jadi saya pikir udah ACC semua Kak. Kak. Tapi kan itu kakak apa minta tambahan untuk revisinya sedikit kan, belum dikirim lagi. Oh, baik Kak, maaf Kak sebelumnya. Mungkin kami salah paham Pak. Kak. Dek, jadi yang namanya ACC itu ya, sampai asisten kalian tuh ngomong ACC oke. Terus disuruhnya kalian tuh nulis di kartu ACC. Dan dia galak nandatangani laporan kalian. Nah, itu baru ACC. Kalau disuruhnya masih revisi, tolonglah direvisi. Kasihanlah asisten kalian tuh. Nah, revisinya. Terus kok lagi yo, kalau asisten kalian sudah revisi, kalian baca bener-bener yang direvisi online ya. Lemak lah online. Tidak dong kalian dicoret-coret. Sebaiknya yang disuruhnya revisi, kalian baca dulu revisinya apa B. Kalau uji dia disuruhnya ikuti format penulisan TA, tugas akhir, tolonglah kalian download lah dulu. Kalian baca dulu cak mano nulis di laporan ketik tuh yang benar cak mano. Jangan ada lagi yang nulis pakai font Calibri. Calibri itu nah. Font 11, font 10, aku peningian yo. Karena ndak kate ketentuan di tugas akhir tuh fontnya kayak itu. Tolonglah, berarti kalian tuh tidak nyimak, tidak menghargai asisten kalian revisi. Yo, tolonglah yo, saling kerjasamanya. Katik lagi toleransi nak telat-telat asistensi yo. Oke, aku masuk lagi ya. Yang nanggapi yang kemarin ada laporan ke aku. Untuk yang tidak galak begawi itu.
Yang acu tak acu, aku tahu galau itu. Alasan tak baca Word, minta tolongnya yang dengan kelompoknya tuh. Janganlah cak itu. Nggak tahu dewek kan konsekuensinya. Terus juga kalau praktikum online, kalau ketahuan pakai video, iyalah. Belum baik ini, aku cek. Yang off cam ini. Dari tadi, belum pernah niat on cam. Buruk nih apa sinyal kamu tuh? Tinggal di mana? Rizky Oktariansyah, apa maksud backgroundnya tuh? Apa kak? Background kamu tuh nah. Ya kan cuma background kak. Lagi nge-lab nih, serius dikit. Ya udah. Kan tidak kati kak peraturannya tidak boleh pakai background. Apa nak dibuatnya aturan sopan santun nih? Ya kan aku tidak tahu kak. Mana emang tidak boleh pakai background cak ini. Dek, maaf ya Dek, kalau kami agak kasar negornya. Tapi kalian tuh sama-sama lah kita saling menghargai. Kalau backgroundnya itu tidak formal, kita kan formal ya Dek. Kuliah kan, lagi nge-lab. Kan ini lagi di-record. Terus kita tadi tuh lagi foto bersama. Kalau seumpamanya dilihat oleh orang lain, kok kenapa ya pesertanya pakai backgroundnya gitu? Ada nggak kakak-kakaknya yang pakai background? Tolong lah yuk, biar kita sama-sama lemah. Mungkin ada asisten lab yang tersinggung lihat background kalian. Maaf yo, kalau kami itu agak kasar negurnya. Tapi kalau dak ini kalian ngelunja agaknya. Kita praktikum lah sudah enak ya online, tidak offline deh. Jadi sama-sama saling menghargai. Kalian juga lah terasa. Cak mano kalian jadi aslab, cak mano kalian berhubungan sama ya kalau di bawah SOP gitu ya Dek ya. Tolong ya. Siap, ya Kak. Iya, sama aku sih kok sopan santun. Masih banyak yang aku lihat yang kami kurangnya etika. Bukannya nak gila hormat kami yang asisten. Ya hargai lah.
Sama untuk yang terlambat tadi ya, itu ada tugas tambahan. Kalau tidak, kalau yang tidak nge-lab juga ada tugas. Jadi bukan sekendak jidat kamu ya. Nah izin-izin telat-telat segala macam. Dah itu beda lah. Oke, dari bab gambaran umum dan bab 4 WBS OBS, sekian pembekalan hari ini. Terus jangan keluar dulu karena kita mau absen terakhir. Jadi monggo silakan siapa kakak-kakak yang mau absen. Kakak panggil ya untuk A Palembang, kelas A Palembang. Alif Zan Septian. Dir, Kak. Alif Zan Septian. Dir. Izin. Ada ya? Mic masalah. Oke. Ya. Andana. Hadir, Kak. Bagas. Hadir, Kak. Bagas Putrawan. Cinta Dia. Hadir, Kak. Fitria Putri Lintang. Hadir, Kak. Indri Latifah. Hadir, Kak. Kevin Firza. Dir, Kak. Reza Iskandar. Hadir, Kak. Aji Pangestu. Hadir. Variansyah. Fahriansyah. Ada ya. Mafaza. Hadir, Kak. Maria Pasca. Hadir, Kak. Muhammad Gazi. Hadir, Kak. Ade Isan. Hadir. Alif Saputra. Hadir, Kak. Aufa Uzlah. Aufa. Nah, Aufa. Hadir, Kak. Udah ya. Raihanisa Fitri. Sakit ya. Rio Agustinus. Hadir, Kak. Ulima Zahra. Hadir, Kak. Satria Pawana. Hadir, Kak. Serlia Veronica. Hadir, Kak. Wensen. Oke, B Palembang. Akbari Perwira. Akbari Perwira. Akbari Perwira. Izin ya. Iya, sorry ya. Ananda Gusti. Hadir. Anissa Susila. Hadir, Kak. Krisnadi. Dania. Hadir, Kak. Lia. Hadir, Kak. Herwanto. Hadir. Medi. Hadir, Kak. Abdan. Hadir, Kak. Beril. Beril.
Beril Khalifah Ar-Rahman. Sekali lagi Beril. Nggak ada. Muhammad Hilman. Hadir, Kak. Rizal Fikri. Hadir, Kak. Nabila Sabita. Hadir. Nicholas Jason. Hadir, Kak. Nisrina. Hadir, Kak. Rizky Oktariansyah. Hadir. Eriko Orlando. Eriko Orlando. Tia Adesti. Hadir, Kak. Tri Marwansyah. Hadir. Wulan Nurita. Hadir, Kak. Widianto. Hadir, Kak. Nah, itu. Ade Putri Rahayu. Ade Putri Rahayu. Ini, Kak. Ahmad Nabil. Misi, Kak. Ada Putri tadi Iya. tak keluar, Kak. Terkeluar. Iya, terus nggak bisa Bilang- masuk lagi. Bilangin konfirmasi chat ya. Oh ya, Kak. Makasih, Kak. Ya. Sama-sama. Ahmad Nabil. Hadir, Kak. Alif Satria. Hadir, Kak. Alia Azhara. Hadir, Kak. Ananda Mutiara. Ananda Mutiara Hairunisa. Tidak ada ya. Cika Purnama. Hadir, Kak. Cika Purnama. Hadir, Kak. Aslep Iut. Ada? Ada, Kak. Hadir. Christine Tamana. Hadir, Kak. Cynthia Puja. Ada ya? Hadir, Kak. Tadi ya? Dandi Kurniawan. Hadir. Al-Zahra. Hadir, Kak. Fitri Dwi. Hadir, Kak. Gaitsa. Hadir, Kak. Hani. Hadir, Kak. Holly. Hadir, Kak. Idrus. Hadir, Kak. Devlin. Hadir, Kak. Hairul Sabirin. Hadir, Kak. Radin. Hadir, Kak. Lisha. Hadir, Kak. Fajrin. Hadir, Kak. Adil. Hadir, Kak. Fikri. Fikri. Hanif. Fikri Hanif. Hadir, Kak. Ada. Raihan Fadil. Hadir, Kak. Raihan Bonavius. Hadir, Kak. Nafasius, sorry ya. Sahib. Ada nggak Sahib? Ada nggak Sahib? Nggak ada ya. Salma Farha. Hadir, Kak. Ilmi Kafa. Hadir, Kak. Sultan Hadrian. Hadir, Kak. Rani. Hadir, Kak. Yasmin. Hadir, Kak. Yasmin. Yaumil. Hadir, Kak. Yunira. Hadir, Kak. Said ada ya Said? Hadir, Kak. Ya. Elsa. Hadir, Kak.
Salsabila Nanda, Hadir, Kak. Bima, Hadir, Kak. Katika, Hadir, Kak. Ramadhani Aura Kinanti, Hadir, Kak. Debbie Anjeli Agustin, Hadir, Kak. Agus Safari, Agus, sekali lagi Agus, ada, nah ada itu Kasde Indraya, Ardelia Safigar, Hadir, Kak. Fadil Zaidan, Hadir, Kak. Aisyah Najwa, Akbar Bintang, Hadir, Kak. Akbar Bintang, Alfaiz Aldin, Hadir. Kate, Hadir. Andika Reza, ayo dek cepet dek, Andika Reza ada dak Kate, Ardian Sinurat, Hadir, Kak. Hadir, Kak. Basana Davis Christopher Situmorang, Basana, Desi, hadir Kak, Dimas, Ada, Kak. Hadir. Dinda Nabila, Hadir, Kak. Jini Okta, Hadir, Kak. Zakwan, Hadir, Kak. Efta, Hadir, Kak. keren juga backgroundnya. Faradisa, gak deh. Filza Isro, Hadir, Kak. Herlina, Hadir, Kak. Kartika, Hadir, Kak. Christine, Christian dari hadir. Dava Aditya, Dava tidak kate. Mayang Sari, Mayang Sari, Hai Dem, kate pulo. Taki, Arif, Arafi, Hadir, Kak. Denny, Eko Saputra, Bang. Hadir, Kak. Noval Akil, Hadir, Kak. Revo Akbar, Hadir, Kak. Hadir. Yusuf, Yusuf ada ya? Mustafa Kamal, Hadir, Kak. Nur Aisyah Ramadan, Hadir, Kak. Nurul Aini, Hadir, Kak. Putri Hayatun, Hadir, Kak. Rio Parlindungan, Hadir, Kak. Sam, Samuel, Hadir, Kak. Tommy Mandala Putra, Hadir, Kak. Vinka, Widi, ada? Saverius, Hadir, Kak.
Ridwan Maulana. Ridwan Maulana. Hadir Kak. Indah nih. Indah. Recording stopped. Alnia. Kata ya. Ini MBKM gak apa ini? Yang ke bawah ini MBKM gak apa? Haria. Iya. MBKM gak? Sudah ya. Siapa nantuknya? Kak, Kak. Tadi main dipanggil tapi koneksinya ini agak nge-lag. Iya, ya. Udah. Aman. Sama-sama. Dokumentasi dulu ya, terakhir. Ya. Slide pertama. Yang mana sih? 1, 2, 3. Slide kedua. Yang belum on cam, silakan on cam. 1, 2, 3. Terus slide ketiga, terakhir, yang belum on cam, silakan on cam. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Terima kasih buat adik-adik 2000. Terima kasih buat adik-adik 2020 sedang mengikuti pembekalan MRK pada hari ini. Kami sangat menghargai adik-adik yang sudah stay on cam maupun aktif bertanya pada hari ini. Semoga pembekalan pada hari ini bisa membantu adik-adik dalam membuat bab gambaran umum dan bab PBS-OBS. Dan maafin kalau kakak-kakaknya pada marah hari ini, karena kalian tulah yo. Kami tidak akan marah kalau tidak ketik salah. Mohon maaf yo sekali lagi dari kakak pribadi, kalau kakak ada salah kata kakak minta maaf. Mewakili Aslab juga minta maaf. Kami tutup ya pembekalan hari ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.